warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitria Amalia, NPM 2213031078 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan seputar skripsi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Social Skill yang diampu oleh Ibu Rahmadianti Putri, SPD MPD. Saya akan menjelaskan tentang pedoman penulisan skripsi. Skripsi adalah mata kuliah yang berbobot 6 SKS sebagai tugas akhir atau syarat dalam memperoleh gelar sarjana. Tugas akhir ini berkenaan dengan hasil karya mahasiswa dalam bidang penelitian yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang keahlian. Pada kegiatan perencanaan, mahasiswa membuat proposal penelitian. Proposal penelitian yang telah disetujui pembimbing kemudian diseminarkan untuk memperoleh masukan dosen penguji dan peserta seminar. Pada kegiatan pelaksanaan, mahasiswa membuat perangkat dan instrumen penelitian. Apabila perangkat dan instrumen penelitian yang telah dibuat valid dan layak digunakan, maka mahasiswa diperbolehkan untuk mengambil data. Pada tahap pelaporan, mahasiswa membuat laporan dalam bentuk draft skripsi. Apabila dosen pembimbing menyetujui draft skripsi tersebut, mahasiswa memperkenalkan untuk ujian skripsi. Bab 2. Sistematika penelitian kuantitatif non-eksperimen. Sistematika penulisan laporan penelitian kuantitatif non-eksperimen terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, penyajian hasil penelitian, dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Setiap bab akan terbagi menjadi beberapa subbab. Berikut uraian untuk masing-masing bab dalam pelaporan penelitian. Bab yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti. Untuk apa dan mengapa penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, bab ini memuat yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian. Bab yang kedua, kajian pustaka. Bahan-bahan kajian pustaka diangkat dari berbagai sumber seperti artikel hasil penelitian, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, dan diskusi ilmiah. Akan lebih baik jika kajian teoritis dan telaah terhadap temuan penelitian didasarkan pada sumber keputusan primer, yaitu bahan pustaka yang isinya bersumber pada temuan penelitian tersebut. Sumber keperpustakaan sekunder dapat digunakan sebagai penunjangnya saja. Bab 3. Metode penelitian. Pokok-pokok pembahasan yang terdapat pada bab metode penelitian terdapat beberapa. Yang pertama yaitu jenis penelitian, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga desain penelitian, yang keempat definisi operasional, yang kelima populasi dan sampel penelitian, dan yang keenam teknik pengumpulan data, ketujuh instrumen penelitian, kedelapan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Bab yang keempat, penyajian hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini terdiri dari 2 bagian, yaitu penyajian hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu penyajian hasil penelitian. Bagian ini berisi uraian tentang hasil uji asumsi, misal uji normalitas, linearitas, homogenitas, dan lain-lain. Dan hasil uji analisis data. Dalam memaparkan hasil uji analisis data, penulis dapat menggunakan bentuk diagram, tabel, atau grafik untuk memperjelas hasil penelitian. Dan yang kedua yaitu pembahasan pada
Bagian ini penelitian membahas hasil analisis data secara logis dan kritis berdasarkan penerimaan atau penolakan atas hipotesis kerja yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam bagian pembahasan ini, perlu menginterpretasikan, mengulas, dan membandingkan hasil datanya yang dikaitkan dengan kajian pustaka dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Bab yang terakhir yang terdapat pada bab 2 adalah penutup. Pada bab 5 atau bab terakhir dari skripsi memuat dua hal pokok, yaitu simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan penelitian lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata lain, simpulan mengacu secara substantif dengan temuan-temuan penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Simpulan dapat ditarik dari hasil analisis data sekaligus menjawab perumusan masalah baik secara teoritis maupun empiris. Dan yang kedua yaitu saran. Saran diajukan bersumber pada temuan penelitian, analisis data, dan simpulan hasil penelitian. Saran hendaknya tidak keluar dari batas-batas lingkup dan implikasi penelitian, serta manfaat penelitian sebagaimana yang ada di bab pertama, bersifat rinci dan operasional. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang pedoman penulisan skripsi. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan kata. Tiada gading yang tak retak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.